Om Swastiastu. Baik, pertama, perkenalkan nama saya Igede Adi Nugraha, NIM 19104241. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi desain web dari pertemuan 1 dan pertemuan 7 yang dapat saya pahami. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada teknologi web. Teknologi web adalah berbagai macam alat dan teknik yang digunakan dalam proses komunikasi antara perangkat dan internet. Nah, teknologi web ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada www, web browser, web server, web page, dan web development. Nah, apa itu www? www atau biasanya disebut World Wide Web adalah sekumpulan dari konten yang dapat diakses melalui internet via HTTP dan URL. Nah, HTTP ini adalah protokolnya dan URL ini adalah alamat websitenya. Nah, yang kedua ada web browser. Web browser ini merupakan aplikasi untuk mengakses www dan merupakan interface penghubung server konten dengan kita sebagai kliennya. Nah, selanjutnya ada web server. Nah, web server ini adalah wadah dari sebuah website yang terdiri dari domain dan hosting. Baik, lanjut. Web page ini adalah file digital yang dapat diakses melalui web browser. Web page ini merupakan sekumpulan file digital yang biasanya dapat diakses dari web browser. Nah, selanjutnya web development. Web development ini adalah cara untuk membuat sebuah website ya. Nah, di web development ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada web design, yang kedua ada web programming, yang ketiga ada web publishing. Nah, web design ini di mana kita akan membuat desain sebuah website. Nah, yang kedua ini ada web programming. Web programming ini di mana kita akan memprogram website tersebut agar bisa digunakan. Nah, yang terakhir ini web publishing. Nah, web publishing ini di mana kita akan mempublish atau mempublikasikan website tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan website di era industri 4.0 ya. Sebelumnya industri 4.0 ini, era industri 4.0 ini di mana semua orang selalu berhubungan dengan internet ya. Sudah menjadi keseharian lah istilahnya kita nih dengan internet. Nah, manfaat website nih di era industri 4.0 nih memudahkan seseorang tuh mendapat informasi. Misalnya gini, kayak memasarkan produknya. Kayak sekarang ini kan banyak online shop tuh seperti itu, memasarkan brand atau ya istilahnya berjualan lah melalui website kan. Jadinya semua orang nih udah terhubung dengan internet, istilahnya udah biasalah sama internet. Jadi dengan adanya website ini kita tuh semakin mudah jadinya, kayak yang tadi saya bilang tuh, informasi itu semakin cepat didapat seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan di website. Sebelumnya website ini adalah pasti semua udah tahu ya, sebenarnya website ini adalah sekumpulan halaman-halaman web yang berada pada satu web server ya, yang dapat diakses melalui internet. Dan lebih terperincinya, website ini dapat diakses oleh sebuah domain ya. Nah, tujuan pembuat website itu kayak yang saya bilang tadi, yang dijelaskan di era industri. Seperti kita dapat memasarkan produk kita. Nah, yang kedua tuh seperti kita dapat memasarkan brand kita seperti itu ya, agar semua orang tuh di kalayak ramai itu mengetahui, oh
ini produknya dia, oh ini produknya dia, di mana kamu gini mendapatkan informasi di websitenya ini, seperti itu ya. Baik, di website ini saya dapat mempelajari usability. Nah, apa itu usability? Usability ini adalah seberapa mudah sih website ini dijangkau, seberapa mudah sih website ini dipahami. Nah, jika kita ingin mengetahui usability dari sebuah website, nah ada 4 aspek yang kita harus tahu. Yang pertama valuable, yang kedua learnability, yang ketiga efficiency, yang keempat memoriability. Nah, saya akan perdalam. Valuable. Apa itu valuable? Valuable ini nilai. Seperti contohnya kayak nilai apa sih yang kita dapat dari sebuah website ini? Informasi apa sih? Seperti itu. Valuable itu seperti itu ya. Yang kedua, learnability. Nah, learnability ini seperti apa sih? Modelnya contohnya seperti ya. Semudah apa sih website ini dipahami? Segampang modelnya kayak butuh berapa klik sih untuk mencapai informasi di website ini, seperti itu ya. Untuk yang kedua efisiensi. Nah, efisiensi seperti katanya yang kata pokoknya ya, efisien. Nah, butuh waktu berapa lama sih untuk mendapat informasi di website ini? Butuh waktu berapa lama sih untuk mencapai produk yang kita inginkan di website tersebut, seperti itu ya. Nah, yang terakhir memoriability. Nah, memoriability ini seperti kata pokoknya memori, artinya daya ingat. Contohnya saya nih mengakses sebuah website. Seberapa ingat saya itu sama website tersebut? Gitu. Oh, website A. Tadi yang warna pink nih website A gitu. Seperti semenarik apa sih sehingga seseorang nih yang mengakses website kita nih mengingat website kita, seperti itu. Nah, jika kita udah memahami 4 aspek tersebut, maka kita pasti akan tahu bagaimana usability dari website tersebut, seperti itu. Baik, saya lanjut. Figma. Nah, Figma ini adalah aplikasi. Aplikasi apa? Aplikasi untuk kita membuat desain sebuah web. Ya, di materi ini saya jadi tahu aplikasi Figma ini untuk apa dan bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara zoom in dan zoom out. Nah, di sini nih saya dapat ya istilahnya saya mengetahui lah Figma ini seperti apa. Yang kedua ada HTML. Nah, yang selanjutnya ada HTML. HTML ini merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini merupakan standar penulisan dari sebuah website, ya, sebuah halaman website. Nah, bisa dilihat ini ada contoh struktur halaman HTML. Ada kurung buka HTML, kurung tutup. Ini disebut tag pembuka. Nah, seperti bisa dilihat di layar seperti ini ya. Baik, saya lanjut saja. Sebenarnya ada banyak sekali HTML ya. Tag-tag HTML itu banyak sekali, tapi yang biasanya dipakai untuk pemula seperti saya ini ada headings, link, image, tabel, list, dan form. Baik, ada juga HTML yang namanya HTML attribute. Nah, HTML attribute ini digunakan untuk styling. HTML attribute ini digunakan untuk informasi tambahan ya pada tag HTML, seperti itu. Baik, saya lanjut ke CSS. Nah, CSS adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk melakukan. Nah, ini CSS ini baru digunakan untuk styling untuk website ya, agar website kita ini lebih menarik kelihatan dan mudah diingat seperti yang saya katakan tadi. Baik, saya lanjut ke JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memberikan efek interaktif pada suatu halaman web. Seperti itu ya.
Ada yang terakhir ada HTML layouting. Nah, jenis-jenis HTML layouting ini ada HTML tabel, CSS flexbox. Nah, HTML dan CSS ini dapat dikolaborasi ya. Ini kayak yang saya bilang tadi itu, agar website kita itu lebih menarik seperti itu. Nah, kan ada HTML tabel, HTML flexbox dan CSS flexbox, maaf salah. Ada CSS grid. Nah, seperti itu. Itu dalam HTML layouting ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya. Bila ada salah kata, ada salah ucap, saya meminta maaf. Saya tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.